Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Hai semuanya. Kita bersua kembali bersama saya Mafrik Sartika Mahdalina dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 SMP dengan tema meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Kita simak bersama yuk. Untuk memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui pembelajaran discovery, kalian dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran diskusi, kalian dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Yang terakhir, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Selanjutnya, pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna dibentuk dari kata al-asma, bentuk jamak, al-isim berarti arti nama, dan al-husna berarti terbaik atau indah. Dalam hal ini, Asmaul Husna dapat diartikan nama-namanya yang baik dan indah. Nama-nama tersebut menjadi salah satu bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan tentang sifatnya dan Asmaul Husna terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dua hal ini merupakan kesempurnaan mutlak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kekurangan tentunya. Dengan memahaminya, keimanan seseorang dapat meningkat. Derajat keimanan seseorang pun dapat ditentukan oleh pengetahuan tentang Tuhannya. Berikutnya, dalil Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Hal ini dapat diperhatikan pada salah satu ayatnya, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa lafal Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Tetapi pada bab ini kita akan mempelajari beberapa Asmaul Husna, yaitu Al-Alim,
Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, Al-Alim. Kata Al-Alim terambil dari kata Al-Ain, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pengertian ini mengarah ada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-Alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas, juga mengungkap hal-hal yang kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuannya. Semua kejadian dalam setiap jalinan waktu berada dalam pengetahuannya dan tak seorang pun yang dapat bersembunyi. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 80. Penjelasan dari Al-Khabir yaitu sebagai berikut. Al-Khabir artinya Maha Memberitahu. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi, kisah, dan peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasi olehnya. Hal itu tercantum dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 14. Berikutnya, As-Sami. As-Sami memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada satupun suara yang tidak luput dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini dapat diperhatikan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Yang terakhir yaitu Al-Bashir. Al-Bashir memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan yang kecil sekalipun. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini tidak luput dari penglihatannya. Hal ini dapat dipahami melalui firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat 1. Mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim harus memahami Asmaul Husna, karena di balik nama tersebut ada keutamaan-keutamaan yang bermanfaat agar diri menjadi lebih baik. Pemahaman tersebut diharapkan menumbuhkan nilai-nilai yang dapat diwujudkan pada perilaku kehidupan sehari-hari. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ungkapan ini sering kali kita dengar karena tangan di atas adalah orang yang sering memberi atau menolong orang lain. Adapun tangan di bawah merupakan gambaran dari orang yang diberi atau ditolong. Orang yang suka menolong dan berbagi menggambarkan salah satu bentuk pengamalan dari Asmaul Husna. Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Pemahaman mengenai Asmaul Husna di atas hendaknya dijadikan landasan dalam menjalani kehidupan. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicerminkan pada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir hendaknya dijadikan pendorong untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan. Sebagai cerminan dari pemahaman ini, kalian dapat mewujudkan perilaku yang baik. Antara lain adalah
sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kebenaran. Yang kedua, tekun dalam belajar dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Yang ketiga, berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, teliti dalam belajar, mengerjakan soal, dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kelima, senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat Bapak Ibu Guru. Keenam, menjadi pendengar yang baik. Ketujuh, memiliki pandangan ke depan atau visioner sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itulah tadi serangkaian pembelajaran dengan tema meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.